bersama saya Jen Cahyani dalam segmen Cahaya Ramadan. Pemirsa, di bulan Ramadan setiap umat muslim di dunia berlomba-lomba beribadah. Tak terkecuali bagi siswa sekolah luar biasa di Tulungagung, Jawa Timur. Dengan keterbatasannya, para siswa tunanetra di SLB PGRI Kedung Waru melantunkan ayat suci Al-Quran. Jemari kecil Rizka Desila Putri, seorang siswi tunanetra di SLB PGRI Kedung Waru menyusuri titik-titik timbul di atas lembaran Al-Quran Braille melantunkan ayat demi ayat. Bagi Rizka, titik Braille bukan sekedar kode, melainkan cahaya yang menuntunnya membaca kalam ilahi. Untuk menguasai Braille, Rizka harus mengenal huruf hijaiyah dalam bentuk titik timbul. Prosesnya tidak instan dan membutuhkan latihan setiap hari dengan kurun waktu 1 hingga 1,5 tahun untuk lancar membaca. Ya, agak-agak sulit pertama. Agar lancar membaca, gimana caranya atau tipsnya? Setiap hari dibaca terus. Sekolah ini juga memiliki program tahfidz Al-Quran. Seperti Dinadin dan Nanda yang tengah melantunkan hafalannya dengan metode guru membacakan, siswa mendengarkan, lalu mengulanginya hingga melekat dalam ingatan. Sejak masih kelas 1 SD. Sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Kadang sulit kalau pas lupa gitu sulit. Iya, dibacakan terus didengarkan gitu lama-lama hafal sendiri begitu. Kalau ada yang keliru dibetulkan sama pengajarnya ya? Iya. Bacaannya. Iya. Terus sering mengulang-ulang di rumah juga hafalannya? Sering. Program literasi Al-Quran Braille dan tahfidz ini menjadi bagian dari pembinaan spiritual di SLB PGRI Kedung Waru. Keterbatasan penglihatan tak memadamkan semangat mereka, justru memancarkan cahaya ketekunan dan harapan. Untuk memotivasi anak sholat tarawih, sebuah masjid di Depok, Jawa Barat menjanjikan hadiah robot untuk mereka yang mampu sholat tarawih 1 bulan penuh. Bahkan absensi kehadiran anak-anak ini menggunakan program absen digital. Seperti inilah antrian ratusan anak usai menjalani sholat tarawih di Masjid Al-Marjan di Perumahan Permata Depok Regency, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Mereka antusias dalam mengikuti barisan antrian untuk melakukan absen digital. Bahkan seperti tahun lalu, jika dapat mengikuti sholat tarawih selama 1 bulan penuh, anak-anak bisa memperoleh sejumlah merchandise berupa robot, baju, hingga gantungan kunci. Punya target kalau misalkan aku harus full biar aku bisa dapat hadiah juga, biar aku bisa dapat pahala juga. Kamu masih sekolah? Ya. Aku kelas 6 SD. Selain memotivasi anak-anak menjalani ibadah sholat tarawih, program absen digital ini pun bisa dijangkau oleh para orang tua untuk memantau kehadiran sang anak di masjid. Kami sangat menyambut baik. Ini alhamdulillah saya punya 2 putra putri. Ini putri yang kecil sekarang TKB. Alhamdulillah ini sudah tahun kedua mengikuti absensi robot di sini. Puasa tahun keempat. 2 tahun pertama lebih banyak tarawih di rumah. Karena belum ada umpan dorongan untuk ke masjid. Nah, tetapi ketika absen robot sudah mulai tahun kemarin, Masya Allah, mereka tidak mau ketinggalan tarawih. Bahkan mudiknya nanti aja supaya nggak ketinggalan sama tarawih di sini demi absen robotnya juga.
Untuk tahun ini sudah 12 masjid yang tergabung dalam program STAM dan SET aplikasi ini. Jumlah total dari Warrior itu sampai kurang lebih 880 anak. Udah mencapai target kita 1.000. Ini juga melibatkan dari tim admin juga. Admin kita dari seluruh total itu ada 179 admin. Jadi total yang untuk pengguna aplikasi ini sudah hampir 1.000. Alhamdulillah target kita tercapai. Gitu. Diharapkan program ini dapat dilakukan oleh setiap masjid dan musola yang ada di Kota Depok. Program ini pun tanpa adanya pungutan biaya apapun jika adanya masjid atau musola yang ingin ikut serta dalam program tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Bak sebuah kerajaan, masjid unik yang berada di Cirebon, Jawa Barat ini menarik perhatian warga yang melintas. Seperti apa keunikan masjid ini? Berikut informasinya. Lotse. Masjid Merah Kedung Menjangan, sebuah bangunan yang kental dengan nuansa zaman Kerajaan Majapahit, terletak di perbatasan kota Cirebon, Jawa Barat. Bangunan unik dan ornamen yang ada di dalamnya menandakan masjid ini syarat akan akulturasi budaya serta nuansa kuno zaman kerajaan. Masjid yang juga dikenal dengan nama Masjid Nurbuat ini memiliki tiang-tiang yang sangat kokoh dan memiliki artikulasi simbol agama Islam, yakni 33 tiang berwarna merah sebagai simbol zikir kepada Yang Maha Kuasa, serta 17 tiang berwarna putih yang berarti jumlah rakaat dalam sholat wajib setiap hari. Tiang kan ini 17 ya, berarti kan menandakan 17 rakaat. Kalau di dalam 9 wali kan ya. Kalau disebut Masjid Merah, merah itu berani untuk kebenaran, membela yang benar. Kalau yang di dalamnya putih yaitu untuk suci ya, kebersihan batin kan gitu. Selain interior yang unik, masjid ini juga memiliki sumur yang dipercaya kaya akan manfaat. Perobatan untuk mandi yang dari Palembang, dari mana tuh kadang-kadang dimandiin di sini, ambil barokahnya, ya memang semuanya istilahnya sukses. Menariknya pada momen-momen tertentu, sumur ini kerap dipadati jemaah yang juga berdatangan dari seluruh Nusantara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Selain di Cirebon, di Bandung, Jawa Barat juga terdapat masjid yang identik dengan akulturasi budayanya. Ya, tak lain adalah Masjid Lotse. Ornamen dan nuansa arsitekturnya membawa ingatan pada kelenteng, bukan kubah besar atau menara menjulang. Pemilihan warna merah, kuning, dan hijau di Masjid Lotse II bukan keputusan estetika semata. Di dalamnya tersimpan filosofi yang dirancang secara khusus untuk membangun rasa kedekatan, khususnya bagi etnis Tionghoa yang datang untuk belajar atau memeluk Islam. Masjid ini memiliki ikatan kuat dengan etnis Tionghoa, sehingga arsitektur masjid mengikuti budaya kaum Tionghoa. Masjid Lotse II Bandung memang bercorak Tionghoa, arsitekturnya campur antara Tiongkok dan Timur Tengah. Nanti bisa dilihat dari background yang ada di belakang saya, terutama yang di sebelah mimbar, itu ada perpaduan arsitektur Tiongkok dan arsitektur Timur Tengah. Dalam perjalanannya, Masjid Lotse II Bandung merupakan pengembangan dari Masjid Lotse Jakarta yang lebih dulu berdiri pada 1991. Perbedaannya, jika Masjid Lotse Jakarta tumbuh di kawasan pecinan dengan mayoritas mu'alaf dari etnis Tionghoa, Lotse II Bandung justru mencerminkan wajah yang lebih beragam. Mengapresiasi bagus. Terus juga di sini pembinaannya dari pengurus ini suka banyak ini pengajian segala itu ya. Hanya saya belum pernah mengikutinya gitu. Selama Ramadan, Masjid Lotse II menggelar majelis kajian sore. Kajian digelar di pelataran masjid, pengajian dibarengi dengan pembagian makanan berbuka.
takjil tak hanya dibagikan kepada jemaah, tetapi juga kepada orang-orang yang melintas di sekitar masjid. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Bulan suci Ramadan membawa berkah bagi pengrajin makanan ringan rengginang di Mojokerto, Jawa Timur. Pesanan rengginang meningkat hingga 200% dan bahkan diekspor ke Hong Kong dan Malaysia. Usaha rengginang ini ditekuni Bagus Dwi Purnomo, warga Sawahan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Usaha turun-temurun ini sudah berjalan masuk generasi ketiga dari kakeknya dulu. Usaha rengginang yang sudah 3 generasi semakin berkembang, bahkan bertambah ramai saat bulan suci Ramadan. Rengginang biasanya dijadikan suguhan pada hari raya untuk para tamu. Untuk membuat rengginang, Bagus dibantu 6 karyawan, terutama ibu-ibu rumah tangga warga sekitar rumahnya. Memasuki bulan suci Ramadan, pesanan rengginang meningkat hingga 100%, dengan kapasitas mesin produksi 100 kg bahan baku dan 100 kg per harinya. Kini Bagus harus memasak hingga 2 kali lipatnya. Bulan Ramadan menuju bulan Lebaran, hari raya, alhamdulillah permintaannya meningkat. Biasanya 1 bulan sekali Hong Kong minta 1.500 piece dan alhamdulillah bulan ini 2 kali. Iya. Selain permintaan ekspor rengginang yang dijual dengan harga 13.000 per kemasannya, Bagus juga melayani permintaan dari luar kota. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Selain rengginang, pedagang di Kampung Nastar yang berada di Tangerang, Banten juga panen pesanan. Dalam sehari, mereka dapat memproduksi 120 toples kue nastar. Idul Fitri identik dengan kue nastar. Warga yang tinggal di Jalan Haji Unus, Tangerang, Banten kini banjir pesanan. Lokasi ini dikenal dengan Kampung Nastar. Nantinya nastar-nastar ini akan dijual kembali ke pasar. Kebanyakan reseller kita. Karena 3 tahun ini ada dibilang Kampung Nastar, akhirnya kasarannya dunia mengetahui, mereka banyak yang datang sendiri. Itu yang tambahan buat kami. Nastar sendiri adalah kudapan Idul Fitri yang paling dikenal di Indonesia. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, nanas dan tart. Kue kering bermentega yang diisi selai nanas berbumbu ini kerap disajikan di rumah-rumah di penjuru negeri. Sejumlah survei bahkan secara konsisten menempatkan nastar sebagai kue perayaan terpopuler di Indonesia. Selain nastar, pengunjung juga membeli kue kering lainnya. Belanjanya nastar keju, sagu, kastengel sini. Jadi bukan cuma pas mau momen Lebaran, ada di bulan biasa juga kadang kesini. Dalam satu hari, Kampung Nastar memproduksi hingga 120 kue nastar dan kue kering lainnya. Harga nastar biasanya dibanderol sekitar Rp35.000 hingga Rp58.000. Ya, Istanbul menyelenggarakan berbuka puasa gratis di alun-alun kota. Ribuan orang mengantri untuk menikmati hidangan secara cuma-cuma. Istanbul menyelenggarakan acara buka puasa gratis di sejumlah alun-alun di sekitar kota. Tenda-tenda didirikan untuk menampung ribuan orang yang ingin berbuka puasa selama bulan Ramadan. Warga setempat berbaris di depan tenda sebelum masuk dan berbuka puasa. 4 jenis makanan disediakan untuk sedikitnya 8.000 orang. Selain membantu masyarakat berpuasa, proyek ini menjadi momen yang indah untuk saling mengenal dan bersilaturahmi.